Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Bu Mela Sandra yang kami hormati. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai kondisi perekonomian sektor nelayan sebagai sektor unggulan di Desa Domas, Banten. Saya Syahran Mawardi sebagai moderator didampingi oleh 5 rekan pemateri, yaitu Muhammad Ajal Mufakir, Solehin, Mas Pandu Lesmana, Bayu Effendi, dan Rizky Rifai. Presentasi ini akan membahas mulai dari latar belakang, gambaran umum wilayah, hingga kendala nyata yang dihadapi nelayan di lapangan. Langsung saja materi pendahuluan akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan topik dan tujuan. Kelompok kami memilih topik tentang analisis sektor nelayan sebagai penggerak perekonomian lokal. Nah, kenapa sih kelompok kami ini memilih sektor tentang nelayan? Karena di sini kami melihat potensi negara kita ini cukup besar sekali, yang dimana negara Indonesia tercinta ini sebagai negara kepulauan, dimana terutama di Desa Domas yang bertempatnya itu di Kecamatan Pontang, Provinsi Banten, yang dimana menjadi salah satu wilayah yang sangat bergantung kepada sektor laut. Nah, di sini kami ini mendapatkan 3 tujuan penelitian kelompok kami. Yang pertama itu mengidentifikasi kondisi ekonomi Desa Domas. Nah, yang kedua itu kami ini menganalisis mengapa nelayan ini menjadi sektor unggulan. Nah, kemudian yang ketiga ini, kami ini tidak hanya untuk penelitian saja, tetapi juga kami juga membantu mencarikan solusi atas permasalahan ekonomi yang ada di Desa Domas ini. Kami berharap kajian ini menjadi referensi praktis bagi pengembangan ekonomi di daerah berbasis perikanan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Solihin. Secara geografis, Desa Domas terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Hal ini membuat wilayahnya didominasi oleh permukiman nelayan dan tambak. Dari sisi sosial ekonomi, mayoritas penduduk adalah nelayan dan buruh nelayan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Akibatnya, pilihan pekerjaan di luar sektor laut sangat terbatas. Sektor nelayan bukan hanya sumber pangan, tapi motor utama penggerak ekonomi desa, mulai dari perdagangan hingga pengelolaan hasil laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Effendi dengan NIM 6122410092. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan kendala ekonomi atau memaparkan tentang teknis kebijakan dalam dan pasar. Meskipun potensinya besar, nelayan Desa Domas menghadapi tantangan serius. Pertama, keterbatasan teknologi dan alat tangkap yang masih sederhana. Kedua, masalah tenaga kerja di mana pendapatan sangat tidak stabil.
karena bergantung pada cuaca dan sistem bagi hasil yang belum optimal. Ketiga, dari sisi kebijakan, meskipun bantuan pemerintah sudah ada, namun penyalurannya belum rata. Tantangan terbesar lainnya adalah keterbatasan modal dan akses pasar, yang seringkali membuat nelayan terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak dengan harga jual yang sangat rendah. Permasalahan ekonomi daerah di Desa Domas ada tiga kendala. Yang pertama, kendala sektor nelayan atau alat tangkap sederhana, teknologi terbatas, hasil tangkapan belum optimal. Yang kedua, tenaga kerja dan pendapatan. Pendapatan tidak menentu, bergantung cuaca. Sistem bagi hasil memengaruhi kesejahteraan. Dan yang ketiga, pengaruh kebijakan pemerintah. Dukungan belum merata, perlu pendamping berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperdalam data, kami melakukan wawancara langsung dengan pelaku sektor perikanan di Desa Domas. Hasilnya mengonfirmasi bahwa hasil tangkapan cenderung menurun akibat cuaca yang tidak menentu. Temuan penting kami adalah kelemahan posisi tawar nelayan karena kekurangan modal. Banyak nelayan meminjam ke pihak informal dengan bunga tinggi. Selain itu, pemasaran hasil laut masih dikuasai tengkulak. Namun, narasumber kami optimis bahwa jika akses permodalan dipermudah dan teknologi modern diterapkan, sektor ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi pendapatan asli desa. Baik, sebagai kesimpulan, sektor nelayan adalah tulang punggung Desa Domas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal, namun kesejahteraannya belum optimal. Kami memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Yang pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan nelayan dan mempermudah akses modal. Yang kedua, perlu adanya digitalisasi atau perluasan jaringan pemasaran agar nelayan tidak hanya bergantung pada satu saluran. Dan yang terakhir, pengembangan industri pengelolaan hasil laut di tingkat desa harus didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri yang telah melaporkan hasil kajian kelompok kami secara mendalam. Sebagai penutup dari rangkaian materi ini, di akhir video nanti kami akan memperlihatkan dokumentasi bentuk foto-foto kondisi lapangan di Desa Domas. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai potensi dan tantangan ekonomi nelayan di Indonesia. Saya Syanwardi sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.